Lampu papi adalah salah satu lampu yang berada di bandara yang menunjukkan sudut kedatangan dari pesawat. Sudut kedatangan pesawat yang seharusnya adalah 3 derajat. Lampu papi ini harus dikalibrasi secara berkala. Namun permasalahan yang terjadi adalah proses kalibrasi ini biasanya terlalu mahal, sehingga bandara-bandara kecil tidak bisa melakukan proses kalibrasi. Lampu papi sendiri terdiri dari 4 unit. Warna lampu papi yang diberikan ketika sudut kedatangan pesawat sesuai adalah merah-merah, putih-putih. Apabila sudut kedatangannya terlalu rendah, maka warna yang diberikan adalah merah. Apabila sudut kedatangan terlalu tinggi, maka warna yang diberikan adalah putih. Instrumen kalibrasi lampu papi ini dibuat dengan tujuan pergerakan posisi yang akurat dengan dimensi kerangka aluminium sebesar panjang 110 cm, lebar 57 cm, dan tinggi 102 cm. Terdapat batang pembawa sensor BH1750 dan kamera sepanjang 94 cm. Masing-masing sensor berada pada posisi sudut min 5 derajat hingga 5 derajat pada jarak 5 meter. Terdapat dua motor stepper NEMA 17 sebagai penggerak batang sensor beserta smooth rod dan threaded rod dengan ukuran 8 mm. Jarak lead sebesar 1,25 mm. Terdapat sebuah micro switch sebagai zero level trigger untuk batang sensor, dua buah case box hitam X6 yang berisi PCB dan Raspberry Pi, baterai atau aki kering 12 volt 5 Ah sebagai power source dari instrumen. Implementasi batang sensor sepanjang 94 cm. Terdapat 11 buah sensor BH1750 yang tersebar sesuai posisi sudut min 5 hingga 5 derajat untuk akuisisi intensitas cahaya. Terdapat kamera pada tengah batang sensor untuk akuisisi gambar warna lampu. Terdapat baut yang terhubung dengan threaded rod agar batang dapat bergerak naik dan turun. Implementasi kerangka vertikal setinggi 105 cm dengan penggerak batang sensor berupa motor stepper NEMA 17 yang terhubung dengan batang sensor menggunakan baut dengan threaded rod menggunakan coupler dan smooth rod yang terhubung menggunakan bearing. Terdapat sebuah micro switch pada sebelah kanan kerangka vertikal sebagai zero level trigger batang sensor. Operator menjalankan instrumen dengan prosedur sebagai berikut. Operator menaruh baterai dan menyambungkan dengan kabel buaya. Selanjutnya operator menyalakan instrumen dengan switch pada box X6. Instrumen sudah dapat beroperasi apabila indikator micro switch menyala. Kemudian instrumen dioperasikan menggunakan GUI pada laptop operator. Berikut merupakan uji coba fungsionalitas instrumen menggunakan GUI operator. Batang sensor dinaikkan ke sudut 0,5 dengan kenaikan sebesar 1,25 mm per putaran. Nilai tersebut disebabkan oleh threaded rod yang memiliki jarak lead sebesar 1,25 mm. Batang sensor berhenti pada posisi sudut 0,5 dengan stabil pada sumbu horizontal. Kemudian batang sensor diturunkan ke sudut 0. Batang sensor berhenti pada posisi sudut 0 dengan stabil pada sumbu horizontal. Prosedur persiapan instrumen dilakukan oleh operator sebagai berikut. Yang pertama, instrumen diletakkan pada jarak 5 meter di depan miniatur lampu papi. Kemudian operator memastikan instrumen berada pada posisi lurus dan sejajar dengan lampu. Apabila instrumen akan digunakan di luar ruangan, seperti mengukur lampu papi pada landasan udara, prosedur persiapan yang dilakukan operator menjadi sebagai berikut. Yang pertama, operator meletakkan 3 buah tripod sesuai posisi yang telah diukur. Tinggi kaki tripod harus diubah sesuai ketinggian kaki papi. Selanjutnya, operator memasang instrumen di atas kepala tripod. Dan instrumen dapat berdiri dengan stabil pada luar ruangan. Dikarenakan pandemi COVID-19, kunjungan ke Balai Teknik Penerbangan tidak dapat dilakukan. Maka pengujian instrumen dilakukan pada ruangan menggunakan miniatur lampu papi. Miniatur lampu papi yang dibuat memiliki spesifikasi sebagai berikut. Pertama, tampilan cahaya lampu menyerupai papi, yaitu menggunakan filter merah sehingga terdapat warna putih dan merah serta transisi pada bagian tengah. Kedua, sudut lampu sebesar 3 derajat dan dapat diatur. Ketiga, tinggi lampu dan alat sejajar dan lurus terhadap batang sensor sebesar 11,5 cm. Pengukuran dilakukan pada kondisi ruangan yang gelap. Dibuat sedekat mungkin dengan keadaan seharusnya. Pada persiapan operator GUI, pertama operator akan memasangkan transceiver pada komputer. Setelah transceiver terpasang,
maka operator akan membuka aplikasi instrumen kalibrasi lampu papi yang bernama chip. Ketika aplikasi telah terbuka, maka langkah pertama adalah operator akan memasukkan nilai HSV dengan nilai H-nya 154,2, nilai S 93,3, dan nilai V adalah 247,4. Di sini nilai HSV-nya akan menjadi nilai referensi warna untuk kalibrasi lampu papi. GUI instrumen kalibrasi lampu papi memiliki beberapa fitur utama. Yang pertama, dapat menampilkan seluruh intensitas cahaya yang diterima oleh ke-11 sensor BH1750. Kedua, dapat memberikan perintah untuk menuju posisi sudut yang diinginkan. Ketika suatu sudut telah ditekan dan diakuisisi, maka akan menampilkan tulisan "dan" supaya operator tahu bahwa sudut tersebut sudah pernah diakuisisi. Yang ketiga, memiliki tombol untuk menampilkan diagram isok kandela hasil akuisisi intensitas cahaya lampu papi. Yang keempat, dapat menyimpan data hasil akuisisi dalam file berekstensi TXT dalam satu penekanan tombol. Yang kelima, dapat memberikan keleluasaan untuk memasukkan referensi HSV lampu papi sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi dari lampu tersebut. Yang keenam, dapat menerima nilai jarak antara instrumen dengan lampu papi untuk menyesuaikan jarak sehingga dapat digunakan pada jarak yang dibutuhkan. Yang ketujuh, memberikan kemudahan untuk mencari titik nol lampu papi dan titik tengah kamera dalam satu penekanan tombol. Yang terakhir, dapat menyimpan gambar warna lampu papi yang ditangkap oleh web kamera. Ketika GUI telah dibuka, langkah pertama yang harus dilakukan oleh operator adalah memasukkan nilai referensi warna dalam format HSV. Nilai HSV yang dimasukkan oleh operator akan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi dari lampu itu sendiri. Nilai HSV ini nantinya akan menentukan titik tengah yang akan ditampilkan pada GUI. Dalam proses pencarian titik nol, ada dua proses yang dilakukan, yaitu proses eksplorasi dan proses analisis gambar. Proses eksplorasi dilakukan menggunakan dua buah BH150, yaitu BH1750F dan BH1750L yang berada pada bagian tengah batang. Proses eksplorasi dimulai ketika dua BH150 berada di titik warna merah dan naik dengan ketinggian per step adalah 12,5 mm. Keadaan ini akan diulang sampai BH150F, yaitu BH150 yang berada di bagian atas batang, telah mencapai warna putih. Hal ini ditandakan melalui kenaikan lux yang mencapai setidaknya 3 kali dari nilai sebelumnya. Keadaan kedua dilakukan dengan menaikkan batang dan ketinggian 0,3125 mm dalam setiap kali iterasi. Hal ini dilakukan agar pengukurannya dapat akurat. Ketika BH150L mencapai putih yang sama dengan definisi sebelumnya, maka posisi tersebut disimpan sebagai posisi atas dan keadaan berubah ke keadaan ketiga, yaitu batang turun sebesar 0,3125 mm. Keadaan tersebut diteruskan sampai BH150F mencapai warna merah. Posisi ini pun disimpan sebagai posisi bawah. Setelah itu, kedua keadaan sebelumnya akan diulang sebanyak 1 kali. Pada akhirnya, batang akan menuju posisi yang dihitung dengan rumus posisi sama dengan jumlah posisi atas ditambah jumlah posisi bawah dibagi dengan banyak pengulangan. Dalam keadaan ini, pengulangan dilakukan sebanyak 2 kali. Pada saat yang sama dengan proses eksplorasi, dilakukan proses analisis gambar. Dalam proses analisis ini, dicari titik tengah dari lampu papi, yaitu warna putih terbesar seperti gambar ditampilkan. Setelah itu, dicari warna rata-rata yang ada di sekitar lampu papi. Hal ini dilakukan dengan menggunakan lingkaran dengan jari-jari 1,3 kali dari jari-jari lingkaran yang didapat sebelumnya. Lingkaran tersebut diambil dan warna rata-ratanya dihitung berdasarkan warna yang bukan putih dan juga bukan hitam. Warna ini akan diubah menjadi color space lainnya, yaitu CA-Lab. Dengan color space ini, kita bisa mencari jarak warna dengan menggunakan algoritma delta E. Posisi dengan delta E terendah akan disimpan pada GUI.
Lalu, operator bisa mengirimkan posisi tersebut dengan menekan tombol titik tengah. Sesampainya di posisi, operator bisa menyimpan gambar warna di titik tersebut dengan menekan tombol simpan gambar. Batang akan kembali ke posisi awal setelah ditekan tombol simpan gambar. Untuk menghitung diagram list kandela, maka operator harus membawa batang ke posisi yang sesuai dan mengakuisisi data lux pada titik tersebut. Setiap lux pada posisi akan disimpan dengan indikator kata dan di bawah tombol. Untuk menjadi diagram kandela, maka nilai ini perlu diubah menjadi kandela. Hal ini bisa didapat dari penggunaan rumus seperti yang ditampilkan. Pada rumus, dapat terlihat bahwa nilai kandela didapat dari nilai lux dikali jarak kuadrat. Ada juga bagian tambahan yaitu faktor koreksi menggunakan fungsi kosinus. Hal ini didapat dari adanya perubahan sensitivitas cahaya terhadap sudut yang ditampilkan pada datasheet. Dengan referensi jarak 5 meter dan sudut yang sesuai, maka bisa dihitung setiap nilai kandela. Untuk melengkapi diagram kandela, maka digunakan interpolasi nilai sehingga bisa diketahui nilai yang ada di antara kedua titik. Hal ini dilakukan dengan algoritma Kriging. Dalam algoritma tersebut, setiap titik dihitung dengan memperhatikan titik referensi. Setiap titik referensi ini mempunyai weight sendiri yang didapat melalui fungsi variogram. Variogram yang digunakan adalah variogram linear, yang berarti bahwa variansi antara kedua titik dianggap linear. Gambar diagram iskandela bisa diperlihatkan dengan menggunakan tombol diagram iskandela. Untuk melihat hasil tangkapan gambar dari web kamera, pertama operator mengambil flashdisk yang terhubung pada Raspi, kemudian operator menyambungkan flashdisk pada laptop. Setelah itu, operator bisa membuka file gambar dan melihat tampilan gambar warna pink pada lampu. Setelah itu operator menutup aplikasi.